Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik kelas 11 IPA 2 semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, Ibu Ai Anissa Asaidah, PLP dari Universitas Siliwangi. Untuk beberapa pekan ke depan, kita akan belajar bersama pada mata pelajaran biologi ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran kembali mengenai sistem sirkulasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui mengenai apa itu sistem sirkulasi, kemudian organ apa saja yang terlibat dalam sistem sirkulasi, kemudian bagaimana sistem penggolongan darah, kemudian bagaimana pembekuan darah, dan apa saja bagian-bagian yang terdapat pada jantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses peredaran darah atau proses sistem sirkulasi tersebut, dan juga akan mengetahui bagaimana kelainan dari sistem sirkulasi dan teknologi terlibat pada kesehatan jantung yang terdapat pada sistem peredaran darah ini. Sebelumnya, adik-adik silahkan persiapkan dahulu buku catatan, kemudian alat tulis, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan catat agar adik-adik lebih mudah untuk memahaminya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Nah, indikator pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu menganalisis proses peredaran darah, yang kedua mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, yang ketiga menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung, yang keempat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian yang kelima, menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Nah, baik, kita langsung saja ke proses peredaran darah. Jadi, proses peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah kecil atau disebut sebagai pulmonal, kemudian yang kedua ada sistem peredaran darah besar disebut sebagai sistemik. Baik, kita langsung saja ke peredaran darah kecil ya. Nah, untuk peredaran darah kecil ini dimulai dari poin pertama. Silakan ada lihat pada poin pertama ini. Nah, poin pertama ini merupakan ventrikel kanan atau bilik kanan. Jadi, peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan, kemudian darah akan keluar melalui pembuluh darah arteri. Nah, pada poin 2 ini merupakan pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini dia memiliki dua cabang ya. Tuh, terlihat ada dua cabang, ada arteriola, ini disebut sebagai arteriola, cabang dari arteri. Nah, di mana arteriola ini merupakan pembuluh yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian darah akan masuk ke pembuluh darah kapiler di sini. Nah, setelah masuk ke pembuluh darah kapiler, darah ini akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, di mana darah yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan oleh paru-paru dalam bentuk udara, kemudian paru-paru juga akan mengambil kembali oksigen dari luar tubuh. Nah, oksigen yang didapatkan oleh paru-paru, dia akan dibawa oleh darah menuju ke jantung melewati pembuluh darah vena pulmonari atau pembuluh darah balik. Nah, sampainya di jantung pada poin 4, nah ya, pada poin 4 darah itu sampai di atrium kiri atau di serambi kiri. Nah, setelah itu darah akan memasuki ke ventrikel kiri ya, ke poin 5 yang melewati katup bikuspidalis. Nah, selanjutnya ketika berada di poin 5 atau di ventrikel kiri, di sini darah siap untuk melakukan sistem peredaran darah besar. Nah, jadi sampai poin 5 itu sudah melakukan sistem peredaran darah kecil, kemudian selanjutnya ke sistem peredaran darah besar yang dimulai dari ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, di mana darah akan keluar dari ventrikel kiri, dia akan menuju ke pembuluh darah aorta ya. Pada poin 6 ini ada pembuluh darah aorta. Nah, di mana di pembuluh darah aorta ini darah akan diedarkan ke arteri ya, ke arteri bagian atas tubuh tuh, dan ke arteri bagian bawah tubuh. Ini poin 8. Nah, ketika proses ini jantung akan memompa darah lebih kencang agar tekanan darah pada ini lebih kuat, dan tekanan ini dibantu oleh otot arteri.
Nah, selanjutnya darah akan diedarkan ke seluruh organ tubuh oleh pembuluh darah arteri. Nah, setelah darah diedarkan ke seluruh tubuh untuk mendistribusikan oksigennya, maka di sana akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini dia akan bertukar dengan darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian darah ini akan masuk ke pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini yang selanjutnya dia akan masuk ke pembuluh darah vena cava superior. Nah, yang di tubuh bagian atas ada pembuluh darah vena cava superior, kemudian di bagian atas ada pembuluh darah vena cava superior, kemudian di bagian bawah ada pembuluh darah vena cava inferior. Nah, yang selanjutnya pembuluh darah vena cava inferior dan pembuluh darah vena cava superior ini dia akan bertemu di jantung di bagian atrium kanan. Nah, jadi dari poin 9, dari poin 10 mereka akan masuk ke poin 11 yaitu ke atrium kanan, dan selanjutnya dari atrium kanan dia akan masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, jadi seperti itu ya. Adik-adik, jadi kesimpulannya untuk sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung di bilik kanan, kemudian masuk ke pembuluh nadi atau pembuluh arteri, kemudian masuk ke paru-paru. Di sana akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, yang selanjutnya akan masuk ke pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, dan selanjutnya darah akan masuk ke jantung melalui serambi kiri. Nah, untuk sistem peredaran darah besar, yang pertama, darah keluar dari jantung di bagian bilik kiri, kemudian masuk ke aorta, kemudian masuk ke pembuluh nadi, kemudian masuk ke pembuluh kapiler, kemudian masuk lagi ke pembuluh balik atau pembuluh vena, kemudian masuk ke jantung melalui serambi kanan. Selanjutnya yaitu ada kelainan sistem peredaran darah. Nah, kelainan sistem peredaran darah yang pertama ada kelainan yang terdapat pada jantung, yaitu ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini merupakan suatu kelainan pada jantung yang timbul karena adanya plak pada pembuluh darah yang terdapat pada jantung. Nah, bisa ada lihat di sini ada plak ya. Nah, di pembuluh darah yang di mana pembuluh darah ini merupakan pembuluh darah arteri koronaria. Nah, pembuluh darah arteri koronaria ini merupakan saluran pembuluh darah yang akan menyalurkan nutrisi bagi jantung. Nah, ketika arteri koronarianya tersumbat, maka jantung tidak akan mendapatkan nutrisi. Yang selanjutnya itu ada stenosis. Nah, stenosis ini merupakan suatu penyakit, yaitu penyempitan katup ya. Nah, penyempitan katup ini bisa disebabkan karena adanya degenerasi ataupun endapan kalsium. Nah, ketika penyakit stenosis ini timbul, maka katup jantung akan terhambat untuk mensuplai darah ke seluruh bagian tubuh. Yang selanjutnya ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini merupakan suatu kerusakan jantung yang disebabkan karena adanya faktor genetik ataupun karena adanya gaya hidup yang tidak baik. Nah, gagal jantung ini terbagi menjadi dua, ada gagal jantung kiri dan ada gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri ini dia akan menyebabkan dampak edema pleura, kemudian gagal jantung kanan dia akan menimbulkan dampak sistemik. Yang selanjutnya ada aritma. Nah, aritma ini merupakan suatu kelainan jantung yang mana irama detak jantungnya tidak beraturan. Nah, aritma ini adanya gangguan pada SA node dan FA node, yaitu merupakan suatu alat pacu jantung ya. Nah, ketika SA node dan VA node-nya ini terganggu, maka mekanisme jantungnya tidak akan ritmis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kelainan pada pembuluh darah. Nah, kelainan pada pembuluh darah ini yang pertama ada anemia. Nah, anemia ini merupakan suatu kelainan di mana sel darah merah atau eritrositnya ini rendah, ya jumlahnya rendah, ataupun karena sel darah merahnya ini bentuknya tidak sempurna, tidak belas sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya ada leukemia. Nah, leukemia ini merupakan suatu kelainan di mana sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah, di mana produksi sel darah putih ini belum matang tetapi jumlahnya sangat membludak banyak sehingga dia akan menyerang jaringan tubuh normal yang lain yang seharusnya dia serang. Selanjutnya ada hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan suatu kelainan di mana darah sukar membeku. Hal ini bisa disebabkan karena tidak adanya antihemofilia. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya protein faktor pembekuan darah. Nah, selanjutnya adalah teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung.
Nah, teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah yang pertama ada elektrokardiograf. Nah, elektrokardiograf ini merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, kemudian diagnosis adanya gumpalan darah, kemudian arah aliran darah, gerakan jantung, dan peredaran darah yang besar. Nah, elektrokardiograf ini tidak memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan menggunakan sinar gelombang ultrasonik ya. Nah, nanti akan muncul suatu bayangan dari yang diteliti dalam elektrokardiograf ini. Yang selanjutnya ada angioplasti. Nah, angioplasti ini merupakan suatu teknik untuk membuka aliran darah ketika aliran darah tersumbat ya. Nah, ketika ada plak yang menyumbat aliran darah, maka dimasukkan suatu balon kecil dengan kateter ke dalam pembuluh darah, kemudian mendorong plak tersebut hingga keluar sehingga peredaran darah kembali normal. Nah, ketika sudah normal, maka balon tersebut dikempiskan dan dikeluarkan kembali dengan kateternya. Nah, selanjutnya ada operasi bypass jantung. Nah, operasi bypass jantung ini merupakan operasi yang biasanya dilakukan oleh para penderita jantung koroner yang bertujuan agar jantung mendapatkan darah kembali secara normal dengan membuat saluran baru. Nah, seperti ini, saluran baru pada jantung. Yang selanjutnya itu ada transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung ini merupakan suatu teknik pergantian jantung yang rusak dengan jantung yang normal dari donor ya. Jadi istilahnya donor jantung, transplantasi jantung ini. Yang selanjutnya ada radioaktif scanning. Nah, radioaktif scanning ini merupakan suatu teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit jantung dalam tubuh, yaitu dengan cara memasukkan bahan radioaktif ke dalam tubuh, kemudian dengan bantuan sinar gamma, dan nantinya akan tercetak suatu hasil dari radioaktif scanning ini. Yang selanjutnya ada pacemaker. Nah, pacemaker ini merupakan suatu teknik alat pemacu detak jantung. Nah, dengan cara memberikan impuls listrik yang sedang pada jantung tersebut. Nah, pacemaker ini ditempel di dada sebelah kiri. Seperti itu. Alhamdulillah, untuk materi sistem sirkulasi pada pertemuan kali ini telah disampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas yang telah Ibu upload di e-learning, yaitu mengerjakan LKPD. Dan silahkan upload ke e-learning sesuai waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa, pada musim pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, agar badan kita selalu tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk jaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.